Halo rekan-rekan Kopi Politik di seluruh penjuru tanah air. Kita kembali ke episode ke-16 Kopi Politik yang kali ini kita bawakan tema berburu cuan dana asing. Sekedar memberikan refleksi kepada rekan-rekan sekalian bahwa 100 hari kerja pemerintahan Prabowo sudah dilalui dengan berbagai intriknya yang muncul di headline berita ya. Tapi tak kalah menarik sebetulnya adalah bagaimana Pak Prabowo itu melakukan safari-safari ke luar negeri yang tujuannya sangat jelas, yaitu gimana menarik investasi asing sebesar-besarnya masuk ke Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa janji-janji politiknya sangat sangat besar ya, membutuhkan banyak banget dana, dan itu pula yang sebetulnya digarisbawahi oleh berbagai lembaga finansial internasional soal bagaimana devisa kita akan punya ruang gerak yang sangat sempit mengingat misalkan program makan bergizi gratis yang nilainya sangat besar ditambah dengan keberlanjutan IKN yang harus menjadi tanggungan pemerintahan sekarang, termasuk juga program-program populis lainnya kayak kenaikan tunjangan guru, terus juga kenaikan tunjangan tenaga ASN pula ya, yang menjadi salah satu cita-cita Pak Prabowo untuk memberantas korupsi gitu katanya. Nah, banyak yang sudah dilalui, tapi pemerintah mencanangkan 13.000 triliun, Mas Ampi, yang harus istilahnya dikumpulkan ya oleh pemerintah sampai tahun 2029. Nah, Mas Ampi, gimana kabar Mas dan terkejut nggak pemerintah harus punya visi mengumpulkan 13.000 triliun sampai 2029? Gimana Mas Ampi? Selamat malam, Mas Mario, dan juga teman-teman yang sering menonton Koboy Politik. Saya kira ini kita dihadapkan pada kondisi pesimis Hmm. terkait pemerintahan kita. Apalagi barusan ada beberapa lembaga yang merilis kondisi 100 hari kerjanya Prabowo Gibran, dan kalau kita lihat memang hampir sebagian besar menteri-menteri yang berurusan dengan ekonomi yang mendapat rapor merah. Hmm. Nah, ini kabar yang tidak cukup membahagiakan kita karena memang di saat Prabowo dan Gibran punya mimpi yang besar untuk melakukan percepatan ekonomi dan juga pembangunan beberapa proyek strategis nasional, tapi di satu sisi kemudian dihadapkan pada kinerja dari menteri-menteri yang berurusan dengan ekonomi ini yang kurang baik di mata masyarakat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Dan saya melihat ini memang satu hal yang menjadi awasan buat buat pemerintah kita saat ini, bahwa mereka punya target yang besar, ingin kemudian mendatangkan investasi, tetapi di satu sisi uh, kita berada dalam ketidakpastian. Hmm. Kita lihatlah IKN itu sebetulnya dalam 2-3 tahun itu gencar dengan investasi yang mau berusaha untuk masuk dan segala macam. Tetapi sampai Jokowi turun jadi presiden pun sebetulnya itu tidak cukup menjanjikan. Uh, Awalnya berpikir bahwa akan ada investor-investor asing masuk, tetapi ternyata ujung-ujungnya menggunakan APBN pula. Jadi ini menjadi awalan warning yang cukup keras buat pemerintahan kita sekarang, bahwa bolehlah mereka punya proyek yang mereka punya program yang ambisius, tapi ternyata kondisi keuangan kita, fiskal kita tidak cukup memungkinkan untuk mengeksekusi semua program-program itu. Kurang lebih begitu, Man. Oke, jadi sebetulnya kalau saya bisa tarik kesimpulan 13.000 triliun itu suatu angka yang besar yang harus diraih tempuh entah gimana Mas Ampi, tapi rapor yang kurang memuaskan ya harus diterima di 100 hari pertama gitu, yang mencerminkan sebetulnya bukan pekerjaan yang mudah. Oke Mas Ampi, kalau boleh kita rinci lah ya untuk rekan-rekan sekalian, sebetulnya beberapa investasi yang sudah istilahnya apa ya, yang katanya sudah mulai ada komitmen nih dari berbagai lembaga internasional maupun negara donaturnya, lembaga luar negeri gitu ya. Misalkan komitmen Cina untuk mengucurkan dana 10,07 miliar US dollar. Nah, setelah Pak Prabowo lakukan kunjungan tanggal 8 sampai 10 November yang lalu tahun 2024.
China juga berencana sebetulnya membantu proyek makan bergizi gratis lewat food supplementation and school feeding program in Indonesia. Jadi nampaknya ada rasa optimis kalau makan bergizi gratis ini akan berjalan karena bantuan investasi asing juga gitu. Termasuk investasi Apple yang akhirnya meningkat dari total rencana awal yang tarik ulurnya sangat kencang hingga kita tidak memperbolehkan waktu itu untuk penjualan versi iPhone terbaru ya. Nah, hingga akhirnya sekarang naik investasinya. Termasuk juga tentang program pembangunan rumah, program 1 juta rumah, program 500.000 rumah gitu ya, atau penyebutan lain intinya dari negara-negara sahabat kita, Singapura, China juga termasuk, Uni Emirat Arab mendanai juga di sana, Qatar termasuk juga. Jadi bermacam-macam sebetulnya langkah pemerintah, langkah kuda pemerintah ini untuk bisa menarik ya investasi asing di sektor-sektor andalan kalau saya bisa saya katakan ya, perumahan biasanya migas, pertambangan gitu ya, nikel yang masih terus dibahas. Tapi Mas Hampi, di tengah kekhawatiran nih masyarakat ya tentang bagaimana pengaruh asing yang sebetulnya sudah kalau bisa saya katakan ya dia menggerakkan pasar kita juga gitu, yang notabene sebetulnya mencengkram sektor-sektor vital kita, pertambangan ya, yang ada di Sulawesi banyak banget tuh nikel, pertanian lewat pertanian sawit, termasuk sebetulnya sektor-sektor yang ibarat kata kita bisa berdayakan sendiri gitu lewat pemukiman ya. Nah, dari sekian banyak tadi Mas Ampi rincian investasi yang sudah istilahnya ada komitmennya gitu dari institusi internasional maupun negara asing, kira-kira sebetulnya tidak dipungkiri juga menyimpan kekhawatiran di publik soal apa dampaknya. Namun tanpa berbicara soal dampaknya dulu, kira-kira kenapa kok pemerintah memilih jalan investasi asing dibanding misalkan sektor pendapatan lain gitu? Apa motivasinya? Jadi saya kira semangat dasar dari investasi kan tentu itu tadi ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu negara memikirkan dengan sangat baik kondisi keuangan, kondisi fiskalnya negaranya, lalu kemudian ya kayak Indonesia lah, dia punya target uh, yang cukup besar, pingin program-program yang sudah dijanjikan oleh presiden ataupun kepala negara tertentu, lalu dia pingin kemudian itu tercapai dan terwujud. Dan untuk mengeksekusi itu kan butuh dana nggak sedikit lah. Iya. Kalau kita lihat dari presiden-presiden sebelumnya, siapapun pasti akan utang dan siapapun pasti akan memberikan kemudahan kepada investor-investor untuk masuk. Karena itu tadi dia butuh duit. Itu sebetulnya logika sederhananya seperti itu. Dan kalau kita lihat semangat dasar dari investasi itu sendiri kan ingin melakukan semacam apa ya, mendorong pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian memberi semacam stimulus kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri itu agar ya lebih ini lagi melakukan semacam apa transfer teknologi, lalu kemudian terjadi perluasan tenaga kerja. Karena itu memang hanya dengan tadi dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi dengan negara-negara asing yang punya semacam apa ya kebijakan menginvestasikan uangnya di negara tertentu, tentu itu menjadi semacam hal yang menjanjikan. Tapi itu tadi Mar, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini menjadi warning buat pemerintah bahwa setiap negara ketika dia menanamkan investasinya di negara tersebut, seperti di Indonesia, bukan tidak mungkin yang pasti yang dia pikirkan adalah keuntungan buat dia. Karena tidak mungkin sebuah negara kemudian melakukan ya transaksi ekonomi atau kemudian menanam duit lalu kemudian dia tidak mau untung, dia rugi, itu dia nggak mau. Nah, lagi-lagi itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah kita, sehingga ketika pemerintah kita terlalu menggantungkan pada dana asing atau menggantungkan pada kebijakan investasi asing, maka disitulah letak sebetulnya terjadi kontrol yang besar dari negara-negara asing. Ya, ketika Prabowo kemudian berkunjung ke Cina, dia tidak memilih berkunjung ke Amerika Serikat, itu aja kemudian sudah menjadi tafsir, udah memberi ruang tafsir yang begitu besar. Oh, ini ke depan tampaknya Indonesia kebijakannya lebih condong ke Cina, tidak lagi ke Amerika. Biasanya seperti itu cara berpikirnya, dan terbukti tadi Mario bilang Cina akan melakukan investasi. Belum lama juga kemudian Indonesia masuk ke BRICS. Semuanya
karena alasan ekonomi, bukan karena alasan politik semata. Itu tadi karena pemerintah ingin memastikan agar program-program yang sudah dijanjikan kepada publik, sudah dijanjikan kepada masyarakat itu bisa terpenuhi. Tetapi 100 hari ini kita lihat kecenderungannya, kalau lihat dari makan bergizi gratis (MBG), trennya tidak positif. Di beberapa daerah muncul keluhan-keluhan, lalu kemudian ada pemotongan, isu-isu yang nggak menyenangkan lah. Jadi ini jadi awasan yang cukup besar buat Prabowo, dan tidak heran kalau kemudian rapornya dibilang oleh beberapa lembaga penelitian ya rapor merah. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, banyak yang kena rapor merah itu adalah menteri-menteri yang memang berurusan dengan ekonomi. Ruslani pun sebetulnya tidak cukup baik. Dia di angka yang meskipun positif, tetapi trennya itu nggak cukup baik. Dan ini yang menjadi catatan serius buat buat uh, Prabowo. Jadi boleh kita kemudian memberikan ruang agar negara-negara yang tadi disebutkan Mario, atau negara lain yang punya duit lebih lalu dia mau menanamkan modal asingnya di negara kita, tetapi menjadi satu keniscayaan atau satu keharusan bagi pemerintah kita untuk memastikan agar kita tidak dikontrol oleh negara yang bersangkutan, atau kurang lebih karena sumber daya manusia kita yang tidak cukup mumpuni, akhirnya keuntungan itu sebetulnya didapat oleh negara-negara asing. Misalnya ketika mereka menanamkan modal atau membawa perusahaan asing itu masuk ke Indonesia, karena ketidakmampuan atau kapasitas kita yang tidak cukup mumpuni, maka yang dibawalah tenaga-tenaga asing. Lagi-lagi keuntungannya yang didapat sebetulnya bukan ke masyarakat Indonesia-nya, tapi malah ke pemerintah, negara, karyawan-karyawan dari negara asing tersebut. Sehingga ide dasar untuk kemudian selain mendorong pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian melakukan semacam diversifikasi tenaga kerja, lalu dan lain sebagainya untuk pengurangan angka kemiskinan, menjadi tidak tercapai. Apalagi kemudian muncul lagi isu investasi itu kemudian dimonopoli oleh sekelompok orang, atau satu atau sekelompok orang. Lagi-lagi masyarakat tidak mendapatkan manfaat apapun dari kebijakan investasi itu. Dan kalau saya baca dari rapor merah 100 hari yang dikeluarkan oleh lembaga Selios tadi, saya kira hari ini cukup cukup ramai, Mar, di mana-mana. Itu kebijakan investasi kita itu lebih cenderung apa ya, berfokus pada ini ekstraktif. Jadi tidak bermain di teknologi dan segala macam. Akibatnya lesu. Dan ini menurut banyak pengamat ekonomi, kalau kita masih bermain di sektor ekstraktif, maka sampai kapanpun target 13.000 triliun dalam 5 tahun ini sangat mungkin uh, bisa dipastikan itu tidak akan tercapai, Pak. Oke, oke. Sulit menerka memang Mas Alfi angka yang sangat besar itu di tengah kinerja yang belum maksimal ya. Karena kalau kita baca banyak literatur, sebetulnya investasi itu nggak semata-mata tadi argumen pemerintah yang hanya sebatas meningkatkan lapangan kerja dan juga tentang pertumbuhan ekonomi, tapi ini juga soal gimana kita mengelola negara. Investasi itu ibarat kata tuh seperti hujan gitu ya di tengah gurun. Kalau dia bisa dikelola dengan baik gurunnya gitu ya, atau tanah gersangnya, dia akan tumbuh subur. Nah, tapi kalau nantinya hujannya hanya sekedar menetes gitu ya, banyak daya tampungnya gitu, airnya tapi nggak terserap dengan baik ke tanah, pada akhirnya dia nggak tumbuh tapi hanya jadi genangan. Genangannya itu lama-lama banjir, jadinya bencana. Bencana itu kita nggak bisa membayar kembali, istilahnya pinjaman, kita nggak bisa membayar kembali janji investasi itu berupa benefit ke investor, hingga akhirnya kan rating internasional kita untuk investasi menurun gitu ya. Ada kalau nggak salah ada lembaga juga yang mengukur investasi kita gitu. Nah, tapi yang mau saya katakan sebetulnya langkah pemerintah ini selain punya ambisi juga harus memikirkan konsekuensinya gitu ya. Program-program oke, sudah itu adalah janji politik soal makan bergizi gratis, soal pembangunan IKN terus jalan gitu ya. Janji politik, tetapi sebetulnya konsekuensinya adalah kita akan terus dicengkram oleh tangan-tangan yang nggak kelihatan di banyak sektor. Sumber daya alam kita ibarat kata ya, kalau investasi dari luar negeri
kepemilikan sahamnya juga dari luar negeri, perusahaan tersebut ya mau nggak mau operasionalnya akan banyak dikontrol oleh negara asing gitu ya. Yang betul. ibarat kata kita nggak bisa berdaya di tanah kita sendiri gitu. Pepatah mengatakan gitu ya, tidak ada makan yang gratis itu, tapi investasi betul-betul apa harus kita waspadai. Dan menurut Mas Hamdi, kekhawatiran terbesar apa yang sebetulnya selain tadi ya, selain coba kita keluar dari jebakan jebakan hutang, kita keluar dari jebakan cara kita mengelola investasi yang nggak efisien gitu. Kira-kira kekhawatiran yang paling mendasar menurut Mas Hamdi, kenapa kita harus memandang investasi ini pisau bermata dua itu apa, Mas? Uh, saya kira sama seperti Mario tadi bahwa ke depan kita menjadi tidak merdeka di negara kita sendiri. Kita menjadi Hmm. tidak menjadi tuan atas tanah kita sendiri. Kalau beberapa literatur menyebutkan bahwa ketika sebuah negara itu terlalu menggantungkan uh, pengelolaan keuangan atau pengelolaan ekonominya itu pada negara-negara yang punya modal yang besar, maka akan dijajah tapi dengan gaya baru, neokolonialisme atau kolonialisme gaya baru, tidak menggunakan senjata, tapi dengan ekonomi. Sehingga yang saya khawatirkan adalah ke depan ketika ambisi dari pemimpin-pemimpin kita yang begitu tinggi, lalu kemudian apa ditambah lagi dengan ketamakan yang begitu luar biasa agar sumber daya ekonomi ini dikuasai oleh kelompoknya atau untuk menghidupi partai tertentu, ya bukan tidak mungkin yang ke depan. Saya kira mereka tentu dengan harga cabai yang sangat tinggi, harga sembako yang begitu tinggi, dan itu yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dan ketika kalau masyarakat semakin terjepit dan mereka kesulitan untuk kemudian mengakses bahan-bahan kebutuhan pokok, uh, tentu ini yang menjadi masalah serius dan ke depan itu bisa jadi memicu konflik di sana sini, memicu apa orang kemudian bisa bisa merampok sana sini karena pemerintah kita tidak memikirkan ini dengan serius bagaimana dampak ini kepada 250-an juta atau 270-an juta masyarakat yang ada di bawah. Kekhawatiran saya ini konflik bisa meluas ke depan karena ketidakmampuan pemerintah kita dalam mengelola fiskal kita, dalam ketidakmampuan mereka dalam mengelola kebijakan investasi kita. Boleh kemudian kita memberi ruang itu kepada investor asing, tetapi itu tadi ada regulasi-regulasi yang memang harus dibikin dengan sangat ketat, persis seperti yang Mario bilang tadi. Kalau kepemilikan sahamnya mereka semua, operasionalisasinya mereka semua, yang dapat untung pun sebetulnya mereka, bukan kita. Dan Hmm. akhirnya kita menjadi terasing di Hmm. negeri kita sendiri. Kita menjadi teralienasi dengan segala sumber daya manusia yang kita miliki, yang seperti dibilang oleh Marx. Jadi uh, pemerintah harus cukup hati-hati dengan kebijakan investasi. Jangan sampai buat kebijakan investasi yang salah, lalu kemudian kita akhirnya menyerahkan tanpa sadar, kita sedang menyerahkan negara kita ini kepada antek-antek asing untuk mengontrol kita, dan lagi pula dan ke depan pasti kita tidak akan punya kebebasan untuk mengelola sumber daya yang kita punya karena semua kemudian sudah menjadi milik itu tadi investor-investor Ya, asing tadi Pak. ya, Sehingga bolehlah punya mimpi yang punya program yang setinggi langit, tetapi harus dihitung dengan kondisi keuangan kita sehingga masyarakat tidak menjadi korban. ya, betul. Oke, Mas Hamdi. Penegasnya, saya rasa dari Mas Hamdi gini, investasi tetap sebagai bagian dari negara dunia juga yang kita tergabung di WTO, kita tergabung di banyak perjanjian internasional ya tentang free trade area gitu. Investasi nggak terelakkan untuk pembangunan negara itu. Untuk Indonesia yang punya fiskal sangat terbatas, uang geraknya tentu investasi jadi salah satu motornya. Walaupun sebetulnya tidak signifikan dibanding negara lainnya gitu ya. Tapi beberapa hal penting. Satu, investasi harus tetap menjamin kedaulatan kita atas pengelolaan sumber daya kita. Dua, investasi harus berkelanjutan, artinya ada alih teknologi di sana, ada jaminan kalau ke depan kita bisa dengan mandiri menguasai beberapa sektor vital tadi untuk bisa dikelola oleh anak bangsa. Ketiga juga adalah soal pengelolaan investasinya yang transparan dan lebih banyak mengucur ke masyarakat gitu, alih-alih pemilik modalnya. Keempat juga mempertegas sistem soal ininya ya, uh, seberapa besar potensi dalam negeri yang bisa masuk ke tadi sebagai pemilik perusahaan misalkan lewat joint venture dengan BUMN atau dengan BUMN di daerah gitu. Terus TKDN-nya ya bahasa
teknisnya TKDN harus berapa persen gitu ya, harus dipertegas lagi. Dan tak kalah penting, komitmen soal lingkungan hidup yang nggak boleh ketinggalan tanpa bermaksud merusak alam, investasi jalan, tapi juga tadi masyarakat adat haknya dihargai, lingkungan alam juga tetap dijaga gitu ya, selagi kita berpikir sebetulnya investasi ini nantinya apakah untuk hal produktif atau untuk makanan janji politik aja gitu. Mas Amri, ada poin yang belum sempat terbahas nggak oleh kita yang penting untuk dibahas? Saya kira itu, Mar, poin-poin yang disampaikan oleh Mario terakhir, saya kira itu menjadi catatan serius. Hmm, Paling tidak pesan untuk pemerintah kita dan pesan untuk semua kita yang betul-betul masih mencintai negara kita ini, bahwa saya statementnya jelas, investasi boleh, iya, tetapi investasi yang inklusif, transparan, dan memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi terlibat dalam pengelolaan ekonomi di negara kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi terasing dengan segala sumber daya ekonomi yang kita punyai. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengemis di negeri kita sendiri, menjadi pengemis di negeri kita sendiri. Karena kesulitan mengakses sumber daya ekonomi tersebut, sumber daya alam tersebut, karena semuanya sudah dikontrol oleh asing. Pemerintah harus lebih hati-hati melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang punya duit, karena ketika salah melakukan semacam apa koordinasi dengan negara-negara tersebut, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kita sendiri. oke. Bungkus Mas Amri, cocok. Oke, makasih Mas Amri untuk insight-nya. Yang pasti masih 100 hari, pasti akan ada Koboi Politik episode lainnya yang mengkritisi 200 hari, 500 hari, 1000 hari, dan lain-lain ya di pemerintahan dan kondisi politik kita saat ini. Demikian rekan-rekan Koboi Politik, silahkan rekan-rekan tulis komentar di bawah ini, kita diskusi aja gimana pendapat rekan-rekan soal investasi yang sangat digencarkan di pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Oke, Kopi Politik akan kembali lagi di episode berikutnya. Selamat malam Mas Ambi, sampai jumpa. Selamat malam Mario, selamat malam teman-teman semuanya.